Kami di sini akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai wilayah adat Manta yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten. Kota Jayapura merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini yang terletak di Teluk Jayapura. Kota ini didirikan oleh Kapten Infanteri FJP Sase dari Kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia. Kota ini sempat disebut Kota Baru dan Sukarnopura pada tahun 1964 sebelum menyandang nama yang sekarang yaitu Jayapura pada tahun 1964. Letak geografis, luas kota Jayapura yaitu 940 km persegi, terdiri dari 5 distrik terbagi menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Batas wilayah kota Jayapura, sebelah utara Samudra Pasifik, sebelah selatan Kabupaten Kerom, sebelah timur negara Papua Nugini, dan sebelah barat distrik Abepura. Kota Jayapura juga memiliki topografis dan iklim. Topografis daerah cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landai dan berbukit gunung 700 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kota Jayapura 94.000 hektometer yang terdiri dari 5 distrik, yaitu distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami. Demografi, yang pertama ada suku bangsa. Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi dihuni oleh warga yang berasal dari beragam suku bangsa. Data sensus penduduk kota Jayapura pada tahun 2021 mencapai sekitar 404.000,4 jiwa. Suku asli Papua umumnya merupakan suku Tobati, Biak, Serui, Sentani, dan lainnya. Kota Jayapura masuk ke dalam wilayah adat Mamta. Sementara suku lain non-Papua termaksud dalam suku Jawa, Makassar, Bugis, asal Maluku, asal Nusa Tenggara Timur, Batak, Minahasa, Tionghoa, dan lainnya. Yang kedua ada agama. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 mencatat bahwa mayoritas penduduk kota Jayapura memeluk agama Kristen, yakni 55,72%, di mana Protestan 49,60% dan Katolik 6,12%. Kemudian sebagian besar lainnya beragama Islam, yakni 43,85%, dan sebagian kecil lainnya beragama Buddha, yakni 0,25% dan Hindu 0,18%. Fasilitas A. Transportasi. Darat beberapa kabupaten di Papua dapat diakses melalui jalan darat dari kota Jayapura. Selain itu, melalui jalan darat ada pula pelayanan transportasi bus antar negara yakni ke Papua Nugini. Bus ini disediakan oleh berbagai penyedia layanan. Layanan imigrasi Indonesia Papua Nugini dilaksanakan di Jayapura Vanimo. Untuk menyeberang ke Papua Nugini dibutuhkan waktu sekitar 45 menit dari kota Jayapura menuju perbatasan negara. Udara, kota ini dilayani oleh sebuah bandara udara yaitu Bandara Udara Internasional Sentani yang terletak di Sentani, Kabupaten Jayapura. Bandara Sentani menjadi pintu masuk ke seluruh kabupaten di Provinsi Papua dengan berbagai maskapai pesawat laut. Kota Jayapura memiliki 2 pelabuhan laut yakni Pelabuhan Yos Sudarso Jayapura dan Pelabuhan Porasko Jayapura. 6. Pendidikan. Total keseluruhan sekolah dasar menengah atas adalah 193 sekolah di kota Jayapura. Berikutnya yaitu ekonomi. Ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pusat perbelanjaan tradisional, yang kedua pusat perbelanjaan modern, dan yang ketiga yaitu ekonomi kreatif. Oke, baik, saya akan menjelaskan di bagian pertama yaitu pusat perbelanjaan tradisional. Yaitu yang pertama Pasar Sentral Mama-Mama, Pasar Yotefa, Pasar Otonom, Pasar Koya, Pasar Hamadi, Pasar Impres Tanjung Ria, Pasar Kaget, Pasar Expo, Pasar Perbatasan Skow, dan Pasar Pertigaan Koya Arso.
pusat perbelanjaan modern yang sekarang ada di Kota Jayapura. Yang pertama yaitu Saga Mall AB Pura, Mega Mall AB Pura, Ramayana Mall AB Pura, Mall AB Pura, Papua Trade Center atau biasa yang disebut dengan PTC Entrop, Hypermart Tanah Hitam AB Pura, Sagu Indah Plaza Jayapura, Mega Mall Waena, dan Alfamidi. Dengan adanya pusat perbelanjaan modern yang sekarang ada di Kota Jayapura ini membuat sehingga banyak masyarakat yang kadang mereka jarang pergi belanja di pasar karena dengan adanya tempat-tempat perbelanjaan yang terdekat. Contohnya masyarakat sudah jarang ke pasar karena apa yang mereka mau beli di pasar itu sudah tersedia di Saga Mall, misalnya di Saga Mall, Mega Waena, dan Mall AB Pura, dan juga Alfamidi yang ada di Kota Jayapura. Mungkin karena mereka tidak mau ke sana karena ke pasar karena jarak dari rumah mereka atau tempat tinggal mereka ke pasar itu sangat jauh sehingga mereka memilih untuk berbelanja di tempat-tempat terdekat seperti yang tadi saya sebutkan. Yang berikut adalah ekonomi kreatif seperti tekstil, kuliner, video, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion. Baik, yang akan saya jelaskan berikutnya mengenai sumber daya alam dan wisata. Dengan potensi alam yang cukup beragam, mulai dari hutan atau alam yang luas dengan ditumbuhi pepohonan, dihuni hewan, dan sudah banyak yang menjadi objek wisata di Kota Jayapura. Yang tidak kalah dengan definisi wisata di daerah lainnya seperti Pantai Pasir 2, Pantai Pasir 6, Pantai BSG, Pantai Dok 2, Taman Imbi, Jayapura City, Pantai Hamadi, Hutan Bakau, Pantai Holtekam, tempat pemandian air panas, kolam renang, dan pemancingan, Teluk Yotefa, Pantai Yakoba, Pantai Skow, Bukit Jokowi, Dermaga Yoka, dan beberapa kampung yang dijadikan sebagai kampung wisata di Kota Jayapura. Wilayah Kabupaten Jayapura. Kota Sentani terdiri dari 16 distrik bertambah menjadi 19 distrik dan 137 kampung dan 4 wilayah adat. B. Batas wilayah Kabupaten Jayapura bergerak dari bibir pantai Teluk Yosedarso di wilayah Kota Madia Jayapura menuju wilayah Sentani Kabupaten Jayapura terdiri dari 16 distrik dan 139 kampung. Suku yang ada di Kabupaten Jayapura kurang lebih terdiri dari 250 suku, jumlah penduduk suku asli dan suku sebanyak 22 suku. Bahasa yang digunakan selain bahasa Indonesia sebanyak 16 bahasa daerah. Sementara suku pendatang yang bermukim di wilayah Kabupaten Jayapura 15,80%. C. Sosial dan budaya adanya penambahan dalam beragam karena berkurang isolasi fisik, sosial, ekonomi, dan derasnya arus informasi oleh peran pengembang unsur-unsur kebudayaan perlu ditata dan dihargai. Letak dan kondisi geografi Kabupaten Jayapura terletak di antara bujur timur dan lintang selatan dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut. Sebelah utara Kabupaten Sarmi dan Samudra Pasifik, sebelah selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yaukimo dan Kabupaten Yalimo, sebelah timur Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom, sebelah barat Kabupaten Jayapura. Luas wilayah Kabupaten Jayapura terbagi dalam 19 distrik, 139 kampung, dan 5 kelurahan. Dengan penduduk tahun 2011 berjumlah 1.453 jiwa dan kepadatan penduduk 6,73 jiwa. Penduduk terbanyak dan terpadat berada di distrik Sentani yaitu sebanyak 63.531 jiwa dengan kepadatan 178,75 jiwa. Kabupaten Jayapura juga memiliki potensi seperti fasilitas yang terdiri dari A. Pendidikan, yaitu TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. B. Kesehatan, yaitu posyandu, puskesmas, rumah sakit. C. Transportasi, yang terdiri dari angkutan umum, kendaraan pribadi roda 4, kendaraan dinas, dan kendaraan roda 2.
Kabupaten Kerom adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kotanya terletak di kota Arso. Namun menurut undang-undang, ibu kotanya terletak di Waris. Populasi penduduknya pada tahun 2018 berjumlah 55.799 jiwa, di mana laki-laki berjumlah 29.996 jiwa dan perempuan berjumlah 25.803 jiwa. Kabupaten Kerom merupakan kabupaten terluar di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Wilayah Kabupaten Kerom diklasifikasi sebagai wilayah beriklim tropis basah karena hujan cukup tinggi per tahunnya dengan suhu udara rata-rata 30,5 derajat Celcius sampai dengan 35,1 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 80-89. Kegiatan yang dilakukan orang asli Kerom untuk mendapatkan penghasilan ialah melalui perkebunan besar, yaitu perkebunan kelapa sawit. Pada saat pertama kali dibuka, perusahaan ini banyak menyerap tenaga lokal melalui program-program inti rakyat atau PIR. Namun perkebunan ini hanya terdapat pada 2 distrik, yaitu distrik Arso 10.545 hektar dan Skanto 5.951 hektar. Seiring dengan berjalannya waktu, perkebunan kelapa sawit ini justru menjadi masalah bagi masyarakat sendiri. Harga sawit yang rendah membuat penghasilan mereka ikut rendah pula. Geseran dan pertumbuhan nilai ekonomi. Orang Kerom pada masa sekarang umumnya mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dampak dari pesatnya pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana secara bertahap, sedikit demi sedikit pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal mulai mengalami peningkatan. Untuk berikutnya, potensi sumber daya alam Kabupaten Kerom. Sumber daya mineral, selain potensi mineralisasi emas, maka emas telah banyak dilaporkan ditemukan di sekitar Sungai Kerom yang diperkirakan bersumber dari batuan gunung api Auwewa yang berumur Oligocene. Bahan bangunan seperti batuan beku diorit, andesit, gabbro, basal, ultrabasa, dan batuan sedimen keras lainnya. Kehutanan, sumber daya hutan merupakan potensi alam yang paling besar dimiliki Kabupaten Kerom. Sebagian besar Kabupaten Kerom ditutupi oleh hutan. Wisata Kabupaten Kerom, Kampung Wisata Yowong. Kampung Wisata Yowong yang terletak di distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom. Taman Wisata Rekreasi Waisamba, Gua Maria, Sandurun, Sagaria, Yaner, Fofor. Kabupaten Sarmi salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Sarmi ini terletak di kota Sarmi. Kabupaten Sarmi terletak di bagian utara Pulau Papua dengan jumlah penduduk 41.427 jiwa pada tahun 2020 dan kepadatan penduduk sebanyak 2,33 jiwa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 17,740 km. Topografi Kabupaten Sarmi terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, hingga pegunungan. Wilayah pesisir terletak di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik negara Federasi Mikronesia. Begitupun sebagian besar topografi perbukitan dan dataran rendah. Selain di bagian utara, dataran rendah juga terdapat di bagian selatan yang merupakan dataran aluvial Sungai Mambramo. Sedangkan di tengah merupakan rangkaian pegunungan Foja Gautier yang berbukit-bukit hingga bergunung-gunung dengan mencapai ketinggian lebih dari 2.100 meter di atas permukaan air laut. Para wisata, Kabupaten Sarmi memiliki 16 objek wisata sejarah, 1 wisata religi, 2 wisata budaya, 16 wisata alam, dan 8 merupakan wisata bahari, yang diantaranya adalah Pulau Liki, Pulau Wakde, Pantai Kelapa Satu, Pantai Amsira, Air Terjun Sewan, Monumen Tugu Yamagata, Kampung Wisata Sejarah Beneraf,
dan wisata adat Wawakde. Perekonomian wilayah Sarmi. Sebagian besar penduduk Sarmi menggantungkan kebutuhan hidup mereka pada kemurahan alam, dari hutan dan laut. Sagu sebagai makanan pokok penduduk tumbuh subur di hampir semua wilayah kabupaten ini. Potensi lahan yang tersedia untuk tanaman, bahan pangan, dan hortikultura sedemikian luas. Pengembangan komoditas pertanian seperti padi, palawija, dan sayuran masih dalam skala kecil untuk kebutuhan sendiri. Lahan yang sudah diolah dan menghasilkan tanaman bahan pangan terdapat di distrik Bongo dan Bongo Timur. Hanya di distrik ini padi sudah dapat dituai hasilnya. Demikian juga produksi palawija. Kabupaten Sarmi sebagian besar dihasilkan di wilayah Bongo. Komoditas wilayah ini sudah yang berhasil menembus ke pasar luar daerah adalah kakao dan kelapa yang sudah dikeringkan dalam bentuk kopra. Komoditas ini dikirim ke Surabaya dan Makassar. Kelapa tumbuh tidak hanya di daerah dataran Sarmi, tetapi juga di sejumlah pulau di sekitar wilayah utama Sarmi. Sarmi adalah salah satu kabupaten di Papua yang memiliki potensi kelapa rakyat yang sangat luas setelah Kabupaten Biak Numfor. Meskipun kelapa ini sebagian besar tumbuh secara alamiah di pasir pantai dan sungai-sungai, tumbuhan ini terlihat sangat teratur dan terkesan seperti perkebunan luas. Potensi hutan daerah ini juga sangat menjanjikan. Kabupaten Mambramo Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Desa Burmeso. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 15 Maret 2007, bahwa Kabupaten Mambramo Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen. Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Mambramo Raya berjumlah 38.441 jiwa dengan kepadatan 2,00 jiwa per kilometer persegi. Keberadaan wilayah administratif Kabupaten Mambramo Raya dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Mambramo Raya di Provinsi Papua pada tanggal 15 Maret 2007. Secara geografis, Kabupaten Mambramo Raya terletak antara 137 derajat 46 sampai 140 derajat 19 bujur timur dan 1 derajat 28 sampai 3 derajat 50 lintang selatan. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah sebesar 31.135,85 km persegi. Batas wilayah Kabupaten Mambramo Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut. Di bagian utara, berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sarmi, di bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, bagian barat dibatasi dengan Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Letak demografik Kabupaten Mambramo Raya. Masyarakat Kabupaten Mambramo Raya menganut 3 agama, yaitu Kristen sebanyak 97,22%, Katolik 0,17%, dan Islam sebanyak 2,61%. Baik, yang berikut distrik atau kecamatan yang berada di Kabupaten Mambramo Raya. Mambramo Raya terdiri dari 8 distrik dan 60 kampung dengan luas wilayah 23,813 km dan jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Mambramo Raya adalah 38,441 jiwa pada tahun 2021. Jumlah distrik yang ada di Kabupaten Mambramo Raya antara lain yaitu yang pertama, Distrik Benuki, Distrik Mambramo Hilir, Distrik Mambramo Tengah, Distrik Mambramo Ulu, Distrik Rufair, Distrik Sawai, Distrik Waropen Atas, dan yang terakhir Distrik Iwaso. Fasilitas yang ada di Kabupaten Mambramo Raya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Pelabuhan Laut Bagusa, melihat potensi sumber daya alam yang tidak mungkin dapat dikelola dengan baik jika tidak dimulai dengan menyiapkan fasilitas transportasi yang memadai dan terintegrasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan pembangunan pelabuhan laut Bagusa di Kabupaten Mambramo Raya, Papua. Yang kedua ada pembangkit listrik. Menurut website berita online merdeka.com, masyarakat Kabupaten Mambramo Raya, Papua kini dapat menikmati penerangan listrik selama 24 jam. Kondisi ini terjadi usai pemerintah Kabupaten Mambramo Raya bersama PT PLN Wilayah Papua dan Papua Barat meresmikan pembangkit listrik di daerah tersebut. Yang ketiga ada jalan alternatif. Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya sangat mendukung pengelolaan kawasan konservasi sebagai penyangga kehidupan sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Namun di beberapa wilayah atau kampung, masyarakat yang berada dalam suaka marga satwa dapat dikategorikan berada pada garis kemiskinan. Faktor utamanya adalah mereka sulit berkembang karena daerah yang terisolir. Salah satu fasilitas yang mereka butuhkan saat ini adalah akses jalan menuju daerah atau wilayah yang lebih ramai dan maju. Kabupaten Mambramo Raya telah mencanangkan pembangunan jalan yaitu Trimuris sampai Kasonaweja, Trimuris sampai Anggreso, dan Kasonaweja sampai Iwaso. Pada saat yang sama akan dibangun juga Jalan Trans Papua Utara yang merupakan program nasional. Pendidikan di Kabupaten Mambramo Raya. Dalam pengembangan SDM di bidang pendidikan, mahasiswa Mambramo Raya menerima dana sebesar 3 miliar lebih. Penyerahan dana 3 miliar ini diserahkan dari Kepala Dinas Pendidikan Mambramo Raya, Bapak Benediktus Amoye, kepada Kepala Himpunan Mahasiswa Mambramo Raya. Ini dilakukan untuk mendukung mahasiswa dalam sumber daya manusia dan dana ini untuk menyelesaikan studinya di Kota Jayapura. Baik, sumber daya manusia. Daerah Mambramo Raya terletak di lembah Sungai Mambramo menyimpan potensi sumber daya yang melimpah, yaitu ikan dan buaya air tawar. Masyarakat yang tinggal di lembah dan Sungai Mambramo mempunyai mata pencarian penangkapan ikan dan buaya untuk dikonsumsi dagingnya. Namun kulitnya hanya dibuang begitu saja, seharusnya bisa dijadikan sesuatu yang bernilai jual tinggi. Disampaikan oleh Elizabeth F. Pangkali, Kepala Bidang Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mambramo Raya, bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan sumber daya manusia khusus dalam bidang penyamakan kulit buaya sampai menjadi barang jadi. Dalam hal ini bekerjasama dengan BBKKP, Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik. Wilayah adat Mamta terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten. Dan setelah teman-teman melihat dan juga mendengar hasil presentasi video kami dari awal, dapat dilihat bahwa masing-masing daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, kelebihan yang paling menonjol dari segi perkembangan ekonomi dan dunia pariwisata, Kota Jayapura adalah salah satu daerah yang paling menonjol. Selain itu juga, dari segi infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, dan sebagainya. Atau dapat juga dikatakan bahwa dalam segala bidang, jika kita bandingkan dengan daerah wilayah Papua, Kota Jayapura ini jauh lebih menonjol dalam segala aspek bidang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Kota Jayapura ini merupakan ibu kota dari Provinsi Papua. Sehingga Kota Jayapura ini menjadi pilot project ataupun pusat aktivitas untuk pengembangan hal-hal yang ingin dikembangkan. Dan untuk kekurangannya sendiri, pemerintah kota maupun kabupaten dari tiap wilayah adat yang ada di Provinsi Papua harus bisa untuk lebih mendorong pengembangan ekonomi kreatif di tiap daerahnya. Dan juga pengelolaan tempat wisata baik dari pemerintah maupun masyarakat yang mengelolanya, agar ini menjadi salah satu daya tarik yang cukup kuat untuk wisatawan lokal maupun non-lokal yang berkunjung. Sekian dari kami, terima kasih.